Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Konarni akan menjelaskan materi ilmu reproduksi ternak. Yang pertama, siklus estrus. Estrus adalah kondisi hewan betina bersedia menerima pejantan untuk kopulasi. Siklus estrus adalah jarak antara estrus yang satu sampai pada estrus berikutnya. Satu siklus estrus dibagi menjadi 4 fase, yaitu proestrus atau fase persiapan 3-4 hari, ditandai dengan perubahan tingkah laku, yaitu betina menjadi sedikit gelisah, korpus luteum mulai regresi, dan terjadi pertumbuhan folikel tertiar menjadi folikel degraf, dan betina masih menolak pejantan. Kemudian estrus 1 hari, ditandai dengan keluarnya lendir jernih, gelisah, pangkal ekor terlihat sedikit, terjadi pembengkakan pada vulva, ovum yang dikandung folikel telah cukup masak, serta dinding folikel menjadi tipis dan menonjol keluar. Kemudian metestrus 1-2 hari, ditandai dengan ovum diovulasikan dan telah berada dalam tuba falopii dan serviks telah menutup. Sekresi cairan serviks berubah dari cair menjadi lebih kental. Kemudian diestrus 15-17 hari, ditandai dengan ternak terlihat tenang dan kelenjar endometrium berdegenerasi, tinggal kelenjar permukaan yang pendek. Kemudian gametogenesis. Gametogenesis dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase perbanyakan, fase pertumbuhan, dan fase pemasakan yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus. Proses diawali dengan pembelahan mitosis sel spermatogonium menjadi spermatosit primer. Meiosis 1 adalah pembelahan spermatosit primer menjadi sekunder. Meiosis 2 terjadi saat spermatosit sekunder menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis diawali dari sel oogonium yang membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan polosit primer. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi ootit dan polosit sekunder. Polosit primer juga membelah menjadi 2 polosit sekunder. Ootit selanjutnya matang menjadi ovum yang fungsional, sedangkan 3 polosit sekunder mengalami peleburan. Hasil oogenesis adalah 1 ovum fungsional dan 3 polosit sekunder. Kemudian fertilisasi. Fertilisasi adalah proses bertemunya sel kelamin jantan spermatozoon dengan sel kelamin betina atau ovum sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah sel baru yang disebut zigot. Tempat pembuahan pada ternak biasanya di bagian kaudal ampula setelah kranial atau anterior, sambungan antara ampula dengan ismus. Proses pembuahan melibatkan 2 aspek, yaitu aspek embriologik, yaitu pengaktifan sel telur oleh spermatozoa untuk membelah. Tanpa rangsangan, sel telur tidak dapat mengalami pembelahan sehingga tidak akan terjadi perkembangan embrio. Kemudian aspek genetik. Pada proses pembuahan terjadi pemasukan bahan kebakaan ke dalam oosit. Pada saat terjadi pembuahan, 2 sel yaitu oosit dan spermatozoa bergabung menjadi 1 sel atau zigot, yang merupakan sel pertama yang akan menjadi individu baru. Kemudian saat fertilisasi dapat terjadi sebuah peristiwa superfecundation yang merupakan keadaan di mana 2 atau lebih sel telur masing-masing dibuai oleh spermatozoa dari 2 atau lebih pejantan yang berlainan. Juga ada superfetation, keadaan yang terjadi bila seekor betina sedang mengandung 1 atau lebih fetus hingga kemudian mengalami estrus lagi atau dikawini lagi dan terjadi pembuahan. Kemudian perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sel telur. Periode ini terjadi saat pembuahan sampai mulai menempel pada uterus. Kemudian ada periode embrio. Di periode embrio terjadi pembentukan alat-alat tubuh atau organogenesis dan ekstra embriologik membran serta penjelmaan plasenta induknya. Kemudian periode fetus. Di periode fetus terjadi proses pertumbuhan dan diferensiasi lebih lanjut dari alat tubuh berikut penyempurnaannya. Kemudian ada kemungkinan perkembangan fetus. Ada kematian prenatal, kematian blastosis di dalam uterus atau sebelum dilahirkan. Ada perkembangan menyimpang karena faktor genetik atau faktor lain dan keluar dari uterus, yaitu abortus, keluar telah mati, prematur, keluar hidup belum waktunya, serta lahir atau partus, keluar sudah waktunya. Kemudian ada kematian perinatal, kematian fetus saat partus, dan kematian neonatal, kematian anak yang berumur sampai 1 minggu setelah lahir. Kemudian ada plasenta. Plasenta adalah alat yang berfungsi menyelenggarakan pertukaran bahan secara timbal balik antara induk dan fetus. Plasenta dibentuk bersama-sama oleh induk dan fetus yang berintegrasi menjadi satu kesatuan. Kejadian yang terjadi di dalam plasenta meliputi implantasi, penjelmaan embrio yang terjadi antara fetus dan induk selama kebuntingan. Plasenta berdasarkan anatomi atau bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu plasenta diffusa, plasenta cotyledonaria, plasenta zonaria, dan plasenta discoidalis. Plasenta berdasarkan hubungan antara plasenta induk dan plasenta fetus terdiri dari plasenta non-deciduata, plasenta semi-deciduata, dan plasenta deciduata. Kemudian plasenta berdasarkan histologinya terdiri dari plasenta epitheliochorialis, plasenta syndesmocorialis, plasenta endotheliocorialis,
plasenta hemocorialis, dan plasenta homoendotelialis. Partus. Tanda-tanda partus yang bisa terlihat adalah pembekakan dan kemerahan sekitar vulva serta ambing membesar. Untuk menyatakan letak dan keadaan fetus menjelang dan saat dilahirkan ada 3 istilah, yaitu presentasi. Presentasi adalah hubungan antara sumbu panjang fetus dengan sumbu panjang induk. Kemudian posisi adalah hubungan antara punggung fetus dengan bagian pelvis induk. Kemudian ada postur adalah hubungan antara kaki, kepala, dan leher fetus terhadap badan fetus. Inisiasi partus atau permulaan terjadinya partus diatur oleh interaksi yang kompleks antara faktor mekanik dan faktor endokrin atau hormonal. Dimulai dari mekanisme stimulasi mekanik, fetus makin membesar, uterus membesar, serta sensitivitas otot-otot uterus atau miometrium terhadap estrogen dan oksitosin naik. Kemudian mekanisme hormonal menyebabkan progesteron turun, estrogen naik, pelepasan oksitosin, serta kontraksi miometrium. Faktor-faktor pemicu terjadinya proses partus adalah faktor mekanik pada kebuningan normal, faktor hormonal, pertumbuhan fetus, dan kombinasi dari faktor-faktor sebelumnya. Terima kasih.